Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. 100 tahun, Yuan berdiri di sana dengan linglung, mencoba memahami besarnya situasi tersebut. Namun, Tuan menyampaikan kabar yang lebih mengecewakan dan melanjutkan. Ambang batas 100 tahun hanyalah batasan saat ini. Jika kebutuhan formasi akan energi spiritual meningkat lebih lanjut, batas itu dapat berkurang secara signifikan, sekitar 50 tahun, bahkan mungkin menjadi 10 tahun. Ya ampun, Yuan tak lagi mampu berdiri dan duduk di tanah. Apakah tidak ada cara untuk memperbaiki ini? Tanyanya setelah jeda singkat. Ada beberapa pendekatan yang dapat kita pertimbangkan, jawab Tuhan. Dan dia melanjutkan, pilihan pertama adalah membuka gerbang antara bumi dan 9 surga. Kemudian memindahkan semua penduduk dunia ini ke 9 surga. Meskipun pendekatan ini akan menjamin kelangsungan hidup kita, hal itu tidak akan mengatasi penderitaan bumi. Belum lagi tantangan logistik yang sangat besar yang terlibat dalam memindahkan miliaran orang ke alam baru. Sekalipun kita berhasil memindahkan seluruh penduduk dunia ini, kita masih akan menghadapi banyak tantangan berat di 9 surga. Pertanyaan tentang tempat tinggal, adaptasi terhadap lingkungan baru, dan penerimaan oleh penduduk 9 surga semuanya perlu ditangani. Kau benar sekali, memindahkan semua orang sepertinya tindakan putus asa dan sebagai upaya terakhir saat ini. Yuan menghela napas, mengakui kerumitan dan ketidakpastian yang terlibat. Pendekatan kedua, meskipun bahkan lebih menantang daripada yang pertama, karena ini harus mendekatkan bumi ke 9 langit, di mana energi spiritual yang melimpah dapat membantu pembentukan. Kebutuhan akan pembentukan itu sendiri muncul dari kurangnya energi spiritual di dunia ini, jelas Tuhan. Sebenarnya, kita mungkin bahkan tidak membutuhkan formasi itu lagi pada saat itu. Dunia ini diciptakan melalui energi spiritual, jadi secara alami akan mati tanpanya. Jika kita memindahkan bumi kembali ke tempat asalnya, itu akan menyelamatkan manusia dan dunia. Namun, kenyataan pahitnya adalah bahwa memindahkan bumi ke posisi asalnya adalah suatu prestasi yang mustahil bagi siapapun di dunia ini. Demikian kesimpulan sang dewa, menekankan ketidakmungkinan mutlak dari tugas tersebut. Bagaimana jika kita meminta bantuan seseorang dari 9 langit? Tanya Yuan, untuk melaksanakan tugas kolosal memindahkan seluruh dunia ini. Tanpa membahayakan penduduknya atau dunia itu sendiri, kita membutuhkan bantuan dewa kultivasi. Saya tidak tahu jumlah dewa kultivasi yang ada saat ini. Tetapi di masa lalu, kita bisa menghitungnya dengan satu tangan dan masih ada jari yang tersisa. Sekalipun kita menemukan dewa kultivasi, kemungkinan mereka membantu kita sangat kecil. Mengingat dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk memindahkan dunia ini. Sedemikian besarnya sehingga berpotensi melemahkan dewa kultivasi sekalipun selama puluhan ribu tahun. Satu masalah lagi dengan rencana ini. Jarak antara bumi dan 9 langit sangat jauh. Sehingga mungkin membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk sampai ke sana bahkan untuk dewa kultivasi, sang dewa menghela napas. Yuan benar-benar terdiam, tetapi dia masih berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan cara menyelamatkan bumi. Sekarang mari kita bahas metode ketiga, kata Tuan tiba-tiba. Masih ada lagi. Yuan menatapnya dengan tatapan penuh harap. Sang dewa mengangguk dan berkata, metode ketiga adalah yang paling sederhana tetapi juga sangat rumit. Saat ini aku tidak mampu mengisi kembali energi spiritualku lebih cepat daripada yang dikonsumsi. Jadi jika kita dapat menemukan cara untuk memulihkan basis kultivasiku, kita dapat memperpanjang formasi sampai kita menemukan solusi lain. Apa yang kau butuhkan? Tanya Yuan kemudian. Aku dapat memulihkan energi spiritualku melalui penggunaan harta benda atau dengan menyerapnya langsung dari orang lain. Tetapi tidak ada harta benda di dunia ini yang cukup kuat untuk memulihkan energi spiritualku, jelas Tuhan. Menyerapnya dari seseorang, maksudmu seperti mengonsumsinya.
Yuan menelan ludah dengan gugup. Apa? Tidak, sama sekali tidak, jelas sang dewa. Maksudku, seseorang bisa dengan sukarela mentransfer energi spiritualnya kepadaku. Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki energi spiritual yang cukup untuk membantuku. Bahkan kau pun tidak, Yuan, kecuali kau berada di alam kenaikan dewa. Alam kenaikan dewa, Yuan memejamkan mata untuk merenung. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya, kata Lia tiba-tiba. Bahkan dengan bakatmu, kau tidak akan mencapai level itu dalam 1.000.000 tahun, apalagi 100 tahun. Aku tidak memikirkan hal seperti itu, kata Yuan sambil membuka matanya. Dia menatap sang dewa dan bertanya, aku punya pertanyaan. Bisakah jiwa tanpa tubuh memiliki basis kultivasi? Hah, pertanyaan bodoh macam apa itu? Jawab Lia. Sementara itu, sang dewa merenung sejenak sebelum berbicara. Jika jiwa itu adalah seorang kultivator sebelum mereka kehilangan tubuh mereka, itu mungkin saja. Namun, kultivasi mereka akan terus menurun seiring berjalannya waktu. Mengapa kau bertanya? Saya mungkin bisa menemukan jiwa dengan kultivasi kenaikan dewa dan berpotensi membawa mereka ke sini, ungkap Yuan. Apakah itu mungkin? Bagaimana kau berniat melakukan hal seperti itu? Seru sang tuan dengan penuh semangat sambil ingin mengetahui detail lebih lanjut. Menanggapi pertanyaan sang tuan, Yuan mengambil kembali Emirian Overlord miliknya. Itu, senjata jiwa. Kau tidak bermaksud mengatakan itu padaku. Sang tuan mengerti apa yang direncanakan Yuan ketika dia melihat senjata jiwa itu. Ya, aku akan menemukan jiwa di alam kenaikan dewa dan menyimpannya di dalam senjata jiwa ini. Yang dapat kupindahkan antara 9 langit dan bumi sesuka hati. Kau gila, itu tidak mungkin. Seru Lia. Tidak, mungkin saja, gumam sang dewa dengan linglung, membuat Lia tercengang. Kamu serius? Dia mengangguk, senjata jiwa memiliki kemampuan untuk menampung 1 jiwa. Dan karena senjata itu terkait erat dengan jiwa seseorang. Secara teori, seharusnya mungkin untuk memindahkan jiwa dari 9 langit ke bumi melalui senjata jiwa. Namun, pertanyaan krusial tentang menemukan jiwa seorang kultivator kenaikan dewa masih tetap ada. Sial, mungkin akan lebih mudah untuk menemukan dewa kultivasi. Kurasa aku tahu di mana aku bisa menemukannya, kata Yuan. Bahkan, aku sudah punya seseorang yang kuincar. Kau tahu di mana menemukan jiwa alam kenaikan dewa? Apakah kau serius? Sang tuan tidak akan percaya meskipun itu keluar langsung dari mulut Yuan. Jiwa yang masih hidup sudah hampir mustahil ditemukan. Apalagi jiwa seorang kultivator yang hampir mencapai puncak kultivasi sebelum kehilangan wujud fisiknya. Jika kau belum tahu, hanya kultivator yang telah melampaui alam kenaikan abadi. Yang mampu tetap berada dalam keadaan seperti jiwa bahkan setelah tubuh fisik mereka mati. Tidak hanya itu, tetapi mereka tidak dapat tetap berada dalam keadaan itu selamanya. Karena jiwa mereka pada akhirnya akan lenyap, jadi itu pasti seseorang yang meninggal dalam beberapa ribu tahun terakhir. Di mana kau akan menemukan jiwa seperti itu? Sang tuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun jiwa dapat lenyap dalam beberapa ribu tahun di 9 surga, ada tempat unik di mana jiwa-jiwa mengembara untuk selamanya, kata Yuan sambil tersenyum tipis. Kau tidak bermaksud, sang tuan menelan ludah dengan gugup. Alam bayangan, Yuan membenarkan kecurigaan tuan itu. Mustahil, meskipun mungkin benar bahwa jiwa-jiwa di tempat itu ada untuk selamanya. Jiwa-jiwa ini semuanya telah kehilangan akal sehat dan tidak berbeda dengan roh jahat. Mereka akan mencoba membunuhmu bahkan sebelum kau bisa memulai percakapan. Tidak mungkin kau akan menemukan jiwa yang logis di alam kenaikan dewa di sana. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin saja. Karena saya telah bertemu dengan 2 orang di sana yang mampu berkomunikasi dengan saya. Namun, saya tidak yakin tentang tingkat kultivasi mereka. Sang dewa merenung dengan kerutan di wajahnya. Sebagian besar jiwa di alam bayangan adalah mereka yang bertempur dalam perang surgawi antara dewa dan abadi. Atau lebih tepatnya,
mereka yang adalah orang yang kalah saat bertempur melawan Kaisar Surgawi. Yuan memiringkan kepalanya dan bertanya, sekarang kau menyebutkannya. Bukankah Dewa Jahat membunuh Kaisar Langit dan memenangkan perang? Sebenarnya ada dua bagian dalam perang surgawi antara Dewa dan Dewa Abadi. Ketika perang pertama kali dimulai, Dewa Jahat tidak termasuk di dalamnya. Dan Kaisar Surgawi telah berhasil mengalahkan para penentangnya. Kemudian mengirim mereka ke alam bayangan untuk penderitaan abadi. Setelah beberapa waktu damai, perang surgawi antara dewa dan dewa abadi dimulai lagi. Dan kali ini dengan Dewa Jahat berada di garis depan. Begitu ya, gumam Yuan. Adapun alam bayangan, jelas sang penguasa, alam itu diciptakan oleh Kaisar Langit pertama, yang menggunakannya sebagai sarana untuk menanamkan rasa takut pada orang lain, memaksa mereka untuk tunduk, dan sebagai pencegah bagi mereka yang berniat menentangnya. Bagaimana dengan alam primordial? Bukankah mereka memiliki tujuan yang sama? Tanya Yuan kemudian. Memang benar, tetapi alam primordial jauh lebih pemaaf dan ditujukan untuk mereka yang hidup. Sedangkan alam bayangan ditujukan untuk mereka yang telah meninggal. Namun, setelah wafatnya Kaisar Langit pertama, alam bayangan tetap tidak digunakan. Kalau begitu sudah diputuskan, aku akan pergi ke alam bayangan untuk mencari jiwa yang bisa membantu kita, kata Yuan beberapa saat kemudian. Selain itu, dia masih memiliki misi yang harus diselesaikan di tempat itu. Berhati-hatilah saat kau berada di sana, Yuan. Jiwa-jiwa di sana sangat kuat, terutama jika mereka berhasil bertahan hidup selama ini. Sang Tuan memperingatkannya. Aku tahu, tapi semakin kuat mereka, semakin tinggi kemungkinan mereka berada di alam kenaikan dewa, kan? Kurasa begitu. Jangan khawatir, kita akan menemukan cara untuk menyelamatkan bumi. Yuan meyakinkan, antusiasmenya terpancar melalui senyum yang menenangkan. Terima kasih, kata Tuan. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika bukan karena pengorbananmu, bumi tidak akan pernah ada. Aku hanya berusaha melindungi tanah airku, jawab sang dewa. Bagaimanapun, setelah kita memulihkan kultivasiku, kita dapat memulai upaya kita untuk mengungkap misteri di balik perubahan formasi tersebut. Mungkin ada hubungannya dengan kultivasi online, tetapi aku tidak memiliki bukti untuk mendukung teori ini. Yuan mengangguk, kalau begitu, sebelum aku pergi, bolehkah aku memberimu sedikit energi spiritualku? Mungkin hanya setetes air di lautan, tapi jika itu bisa membantumu meskipun sedikit. Jika kau bisa, sang Tuan menerima tawarannya. Sejujurnya, itulah alasan mengapa aku mulai melatih fraksi penyegel iblis. Meskipun itu tidak akan banyak membantu memperbaiki situasi. Oh, aku juga harus berterima kasih padamu untuk itu. Terima kasih sekali lagi, kata Yuan sambil duduk di hadapan sang dewa dan mulai mengumpulkan energi spiritualnya. Yuan menyadari bahwa energi spiritualnya telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu. Meskipun tingkat kultivasinya tidak berubah sejak saat itu. Apakah ini karena 9 simbol naga? Gumamnya dalam hati. Aku akan mentransfer energi spiritualku padamu sekarang, kata Yuan beberapa saat kemudian. Kapanpun kamu siap, sang dewa mengangguk. Sesaat kemudian, Yuan mencurahkan energi spiritualnya ke dalam dantian milik sang Tuan. Energi spiritual luar biasa apa ini yang mengalir ke dalam diriku? Seorang di ranah Grandmaster Roh seharusnya tidak memiliki cadangan energi spiritual sebesar ini. Sang dewa berseru dalam hati sambil terkejut dengan kemampuan Yuan yang tidak realistis. Jumlah energi spiritual yang disalurkan Yuan ke sang guru sudah cukup untuk menghabiskan seluruh cadangan 100 Grandmaster Roh hanya dalam sekejap. Selain itu, Yuan menyerap energi spiritual di sekitarnya hampir secepat dia melepaskannya, menciptakan pusaran energi yang kuat di sekitar tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Lia terkejut dengan apa yang disaksikannya. Luar biasa, aku tahu dia sangat berbakat, tapi membayangkan bakatnya sampai sejauh ini.
Seperti yang diharapkan dari keturunan Raja Abadi, Sang Tuan menghela napas dalam hati. Setelah mengerahkan seluruh energi spiritualnya, Yuan ambruk ke tanah, basah kuyup oleh keringat, napasnya tersengal-sengal dan berat. Sungguh tak bisa dipercaya, pikir Tuan dalam hati. Jadi, apakah menaikkan batasnya sudah cukup? Tanya Yuan dengan suara lemah. Sang Tuan menggelengkan kepalanya, sambil tersenyum getir. Mungkin beberapa hari, tapi hanya itu saja. Meskipun demikian, saya sungguh berterima kasih atas bantuan Anda. Sayangnya, meskipun Yuan telah menyumbangkan sejumlah besar energi spiritual kepada Sang Tuan, hal itu terbukti tidak cukup untuk memperpanjang batas waktu tersebut bahkan selama 1 bulan pun. Meskipun demikian, hal itu memberikan peningkatan kenyamanan yang cukup besar bagi Sang Tuan, dan meringankan sebagian kelemahannya. Setelah beristirahat beberapa menit, Yuan memulihkan cukup energi untuk bergerak. Kalau begitu, aku permisi dulu. Lain kali kita bertemu, aku pasti sudah mendapat informasi baru mengenai situasinya, kata Yuan kepada Tuan. Sang dewa mengangguk, aku akan terus memeriksa formasi ini dan memberitahumu jika ada perubahan. Lia, bawa dia kembali ke rumahnya, kata Tuan itu kepadanya saat Yuan menuruni gunung. Saat mereka berjalan menuruni gunung, Yuan tiba-tiba bertanya kepada Lia, "Hei, mengapa kau membenci manusia? Kenapa kau ingin tahu? Itu bukan urusanmu." Lia mencibir. Setelah hening sejenak, Yuan bergumam, "Apakah karena manusia pernah memburu ras Anda di masa lalu? Apa yang kau katakan?" Lia menghentikan gerakannya dan menatapnya dengan mata lebar. "Rasku, kau bicara seolah kau tahu tentangku padahal kau tidak tahu apa-apa. Kau seekor naga, bukan? Memang samar, tapi aku bisa merasakannya dari auramu. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah menghabiskan lebih banyak waktu di kota naga kuno dan bertemu lebih banyak naga, aku sekarang bisa merasakannya dengan lebih jelas. Tentu saja, aku juga tahu tentang perang antara manusia dan naga. Jika memang begitu, meskipun aku mengerti kebencianmu terhadap manusia, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu sebelum surga ilahi menjadi 9 surga. Apakah kau benar-benar setua itu?" Wajah Lia memerah setelah mendengar kata-katanya, terutama saat dia menyebutnya tua. "Beraninya kau, aku bahkan belum berumur 1000 tahun. Seru Lia. Yuan menatapnya dengan mata lebar, "Serius? Kau masih semuda itu, dan kau tidak menyangkal bahwa kau adalah seekor naga?" Lia mengertakkan giginya dan bergumam, "Kau benar. Aku adalah seekor naga. Kalau begitu, aku tidak mengerti kebencianmu terhadap manusia. Perang itu berakhir jauh sebelum kau lahir. Dari mana kebencianmu itu berasal? Kau tidak mengerti apa-apa," teriak Lia padanya. "Kalau begitu, bantu aku memahaminya," teriak Yuan balik. "Kenapa? Kenapa kau peduli? Kenapa aku tidak mau membantu teman yang selalu tampak murung?" desahnya. "Teman? Sejak kapan kita berteman?" Lia benar-benar terdiam. "Anda telah banyak membantu kami sejak kami pindah ke gunung ini. Jadi wajar jika kami menganggap Anda sebagai teman. Aku hanya menjalankan tugasku. Aku tidak membantumu karena ingin berteman." Yuan mengangkat bahu, "Detail kecil seperti itu tidak penting bagiku. Dan kau sekarang melatih teman-temanku. Lagi pula, aku mulai lelah melihatmu sengaja bersikap kasar hanya untuk menghindari hubungan antar manusia. Menjauhkan orang lain agar mereka tidak mendekatimu. Jika kita akan bekerja sama untuk menyelamatkan dunia ini, aku ingin melakukannya sebagai teman." Namun, Yuan tiba-tiba berhenti berjalan dan menoleh menatapnya dengan ekspresi serius. "Jika kamu benar-benar sangat membenciku, maka aku akan berhenti mengganggumu dan bersikap seolah-olah kamu tidak ada." Tubuh Lia bergetar saat bertemu dengan tatapan tajamnya. Belum lagi kata-kata dinginnya yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Berpura-puralah seolah aku tidak ada." Lia mengulanginya pelan pada dirinya sendiri. Meskipun benar bahwa dia sengaja menjauhkan diri dari manusia untuk menghindari campur tangan mereka,
Mendengar hal seperti itu membuatnya benar-benar bingung dan tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Jika orang lain berada di posisi Yuan, Lia mungkin akan dengan mudah menyuruh mereka bersikap seolah-olah dia tidak ada tanpa ragu-ragu. Namun, bukan berarti dia menyukai Yuan juga. Bahkan, dia bertekad untuk menjauhi Yuan. Tetapi ketika diberi kesempatan untuk melakukannya, dia merasa tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk menerimanya. Setelah hening sejenak, Lia bergumam pelan, "Ibuku. Dia diburu oleh manusia saat mengandungku. Setelah menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa untuk melahirkanku, dia meninggal karena luka-luka yang dideritanya saat itu." Yuan sangat terkejut mendengar pengungkapan ini, dan dia bertanya, "Ibumu mengandungmu pada era itu? Berapa juta tahun lamanya dia mengandung?" "Aku mengerti bahwa binatang suci memiliki masa kehamilan yang lebih panjang, tetapi bukankah ini tampak terlalu lama? Seekor binatang suci tidak hanya membutuhkan waktu untuk melahirkan. Mereka juga membutuhkan energi spiritual, jadi tergantung pada energi spiritual di daerah mereka. Kehamilan mereka dapat berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Ibu saya menghabiskan sebagian besar kehamilannya di bumi. Dan dengan kualitas energi spiritual yang buruk di sini, kehamilannya melambat hampir hingga berhenti. Selain itu, garis keturunannya yang unik juga tidak membantu. Karena itu adalah garis keturunan dengan tingkat kelahiran paling lambat. Lagi pula, manusia membunuh ayahku sebelum aku lahir. Dan ibuku meninggal karena luka yang mereka timbulkan setelah melahirkanku. Apakah kau mengerti mengapa aku tidak menyukai manusia sekarang?" Lia menatap Yuan dengan ekspresi dingin. Dia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa itu terjadi jutaan tahun yang lalu. Aku tidak akan memberitahumu siapa yang harus kau benci dan siapa yang tidak. Tetapi membenci umat manusia secara keseluruhan karena beberapa oknum jahat adalah kekanak-kanakan." "Kekanak-kanakan?" Lia tampak bingung. "Benar," jawab Yuan. "Berbeda dengan iblis, tidak semua manusia menyimpan niat jahat terhadapmu. Bahkan di masa lalu, hanya sebagian kecil manusia yang memburu naga. Tetapi karena seberapa sering mereka berburu dan kehebatan mereka secara keseluruhan, tampaknya sebagian besar manusia memburu naga. Adapun saat ini, aku ragu kau akan dapat menemukan satupun manusia yang bersedia memburu naga di bumi." Dia melanjutkan, "Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya manusia yang menjadi korban binatang buas. Dan insiden semacam itu masih terjadi hingga saat ini. Namun, saya tidak menyimpan permusuhan terhadap semua binatang buas. Saya bahkan menganggap beberapa di antaranya sebagai sahabat. Teman-teman terkasih yang rela saya pertaruhkan nyawa saya untuk melindunginya. Jika kau masih tidak percaya padaku, maka aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sang dewa mengira aku adalah keturunan Raja Abadi. Tetapi sebenarnya, aku adalah Raja Abadi itu sendiri, atau lebih tepatnya aku adalah reinkarnasinya." "Kamu itu apa?" Rahang Lia ternganga setelah mendengar pengakuan Yuan. "Kau adalah Raja Abadi. Apa kau benar-benar berharap aku mempercayaimu?" tanya Lia setelah tersadar dari lamunannya. Yuan tersenyum dan berkata, "Aku serius. Tapi jika kau tidak percaya, tidak apa-apa juga. Aku yakin kau akan percaya padaku pada akhirnya. Oh, aku juga kebetulan adalah sang teladan ilahi, yang menang dalam perang melawan iblis dan menyelamatkan umat manusia." Saat Yuan mengungkapkan satu demi satu hal yang mengejutkan, pikiran Lia kesulitan memproses semuanya. Dan dia bahkan bisa merasakan kepalanya terbakar karena terlalu terkejut. Melihat Lia berdiri di sana dalam keheningan yang tercengang, Yuan melambaikan tangan dan menambahkan, "Aku bisa pulang sendiri. Sampai jumpa nanti." Kemudian dia berbalik dan pergi, meninggalkan Lia untuk merenung dalam kesendirian. Lia, dalam keadaan kebingungannya, tidak berusaha untuk menghentikannya, atau meminta klarifikasi mengenai pengungkapan mengejutkan yang telah diungkapkan Yuan. Dia tetap terpaku di tempatnya, pikirannya kacau. Yuan kembali ke rumah besar itu beberapa waktu kemudian. "Aku baru saja kembali,"
dan sudah banyak hal terjadi. Desahnya lelah sambil melangkah kembali ke dalam rumah besar itu. Selamat datang kembali, Yuan, sapa Mei Feng sambil berdiri menunggu di lobi. Jangan bilang kau sudah menungguku, kata Yuan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengangguk tanpa suara sebelum membuka mulutnya, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tampak lelah. Kami mengobrol lebih lama dari yang saya perkirakan. Yuan sempat berpikir apakah ia harus memberitahu semua orang tentang situasi tersebut begitu ia kembali ke rumah. Tetapi ia memutuskan untuk menunggu hingga keesokan harinya. Karena ia ingin mereka beristirahat dengan cukup untuk hari itu. Dan mereka sudah memiliki acara kumpul-kumpul pada hari itu. Sebaiknya kau istirahat malam ini, Mei Feng. Kau akan membutuhkannya untuk besok, kata Yuan, dengan sedikit nada misterius. Apakah terjadi sesuatu? Mei Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya setelah menyadarinya. Yuan mengangguk, ya, akan kuberitahu kalian besok. Saya mengerti. Karena Yuan memutuskan untuk menunggu sampai besok. Mei Feng mengira itu mungkin bukan sesuatu yang terlalu serius. Tanpa sepengetahuannya, Yuan telah melakukan kesalahan yang sama. Dan baru kemudian menyadari bahwa dunia akan berakhir dalam waktu kurang dari 100 tahun. Selamat malam, Yuan. Malam. Yuan langsung menuju kamarnya, dan begitu membuka pintu, ia disambut kegelapan total yang menyelimuti ruangan itu. Apakah dia sudah tidur? Gumamnya dalam hati sambil melangkah masuk ke dalam ruangan. Namun, begitu dia menutup pintu, suara Chu Liuxiang terdengar, "Selamat datang kembali, Yuan." "Oh, kukira kau sudah tidur. Bagaimana mungkin aku tidur sendirian di hari pertamamu kembali? Apa kau tahu berapa lama aku menunggu momen ini?" ujar Chu Liuxiang sambil menyalakan lampu di samping tempat tidur, memperlihatkan penampilannya. "Kau, penampilanmu itu." Mata Yuan membelalak ketika menyadari Chu Liuxiang mengenakan lingerie hitam erotis yang hampir tidak menutupi tubuhnya. Dan dia bahkan memposisikan tubuhnya dengan cara menggoda yang sengaja memperlihatkan tubuhnya. Hampir seolah-olah dia adalah model untuk majalah dewasa. Karena serangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya, Yuan awalnya tidak ingin berinteraksi dengan Chu Liuxiang. Namun, mengetahui bahwa dia telah melewati 6 bulan tanpa dirinya, dia tidak ingin mengecewakannya. Bahkan jika dunia berakhir besok, aku tetap akan meluangkan waktu untuk orang-orang yang kusayangi. Pikir Yuan dalam hati, menyadari pentingnya menghargai momen-momen bersama orang-orang yang ia sayangi. Tanpa ragu sedikit pun, ia membuat formasi penyembunyian di dalam ruangan untuk menjaga privasi mereka, dan masuk ke tempat tidur bersama Chu Liuxiang. Menghabiskan sisa malam itu diselimuti kenikmatan dan kehangatan tubuh Chu Liuxiang. Sementara itu, ketika Lia kembali ke puncak gunung, dia segera pergi menemui Tuhan. Apakah sesuatu terjadi? Sang dewa memperhatikan wajahnya yang pucat dan bertanya padanya. Setelah hening sejenak, Lia bertanya, bisakah kau ceritakan padaku tentang Raja Abadi secara lebih detail? Sang dewa langsung salah paham terhadap maksudnya dan tersenyum, jadi, akhirnya kau tertarik padanya. Lia bahkan tidak punya energi untuk membantah pernyataannya dan tetap diam. Seperti yang Anda ketahui, Raja Abadi memainkan peran penting dalam mengakhiri konflik antara naga dan manusia. Namun, pencapaian tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan prestasi lainnya, sang penguasa memulai. Dia tidak hanya meraih kehormatan sebagai manusia pertama yang diterima dan dihormati oleh binatang suci tertinggi. Tetapi dia juga menjadi manusia pertama yang pernah memerintah salah satunya. Lebih jauh lagi, dia tidak hanya memiliki satu binatang suci tertinggi di bawah komandonya. Dia memiliki total 9, serta pengaruh atas banyak binatang suci kuat lainnya. Gelar binatang suci tertinggi hanya diperuntukkan bagi binatang suci terkuat di puncak garis keturunan masing-masing. Mereka juga adalah makhluk yang secara harfiah dapat memerintah seluruh ras. Dengan memanfaatkan koneksinya dengan binatang suci tertinggi, dan banyak binatang suci lainnya di seluruh surga ilahi.
Raja Abadi berhasil mewujudkan apa yang dulunya dianggap mustahil, yaitu hidup berdampingan antara manusia dan ras binatang. Sebelum zaman Raja Abadi, manusia dan ras binatang jarang berkomunikasi. Dan ketika interaksi semacam itu terjadi, seringkali berujung pada konfrontasi mematikan, apalagi jika melibatkan binatang suci. Raja Abadi membawa transformasi mendalam dalam hal itu. Berkat pengaruh dan upaya tak kenal lelahnya, manusia dan ras binatang menghentikan permusuhan mereka saat bertemu satu sama lain. Dan bahkan mulai bekerja sama, akhirnya hidup berdampingan di kota yang sama. Seandainya bukan karena Raja Abadi, tak terhitung lebih banyak manusia dan hewan akan binasa dalam konflik yang tidak masuk akal. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Raja Abadi menyelamatkan umat manusia dan ras binatang. Itulah sebabnya dia sangat dihormati, bahkan dipuja. Sepanjang sejarah 9 langit, setidaknya sampai saat aku pergi. Aku rasa tidak ada seorang pun yang memiliki dampak sedalam Raja Abadi terhadap dunia. Saat ia berbicara tentang Raja Abadi, wajah sang penguasa menunjukkan ekspresi kagum. Mencerminkan rasa hormatnya yang mendalam terhadap tokoh legendaris tersebut. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, sebenarnya, bisa dibilang ada individu lain yang setara dengan pengaruh Raja Abadi, yaitu Sang Teladan Ilahi. Yang terkenal karena menanamkan rasa takut pada iblis. Yang dikenal karena ketidakmampuan mereka untuk merasakan takut, dan karena menyelamatkan surga ilahi dari ras iblis. Meskipun manusia mengalami kesulitan terbesar selama era itu, kita, para binatang, tidak terhindar dari kekacauan. Raja Abadi dan Teladan Ilahi. Lia memasang ekspresi bingung di wajahnya, ekspresi yang sulit dipahami oleh sang dewa. Lalu dia melanjutkan dengan bertanya, Sang Teladan Ilahi, dapatkah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang beliau? Tentu, meskipun sang dewa tidak yakin tentang alasan di balik ketertarikan Lia pada Teladan Ilahi. Dia memiliki firasat bahwa informasi ini memiliki arti penting baginya. Maka, Tuan mulai membagikan pengetahuannya tentang Teladan Ilahi kepada Lia, yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada akhirnya, Lia mengajukan pertanyaan lain, apakah menurutmu reinkarnasi benar-benar ada? Dan jika Raja Abadi dan Teladan Ilahi bereinkarnasi, menurutmu mereka akan menjadi individu seperti apa? Sang dewa merenung sejenak sebelum menjawab, saya pribadi percaya pada reinkarnasi, dan jika mereka bereinkarnasi, saya percaya itu akan menjadi seseorang seperti Yuan, setidaknya itulah yang saya harapkan. Tubuh Lia gemetar saat mendengar jawaban Tuan. Begitu, terima kasih atas waktunya. Saya akan beristirahat sekarang. Dan tanpa menjelaskan lebih lanjut, Lia menghilang dari pandangan sang Tuan. Setelah Lia meninggalkan tempat kejadian, sang dewa memandang langit yang gelap dengan ekspresi muram di wajahnya. Raja Abadi ya, gumam sang penguasa pada dirinya sendiri, tenggelam dalam pikirannya. Apapun yang terjadi padaku, aku harus melindungi bumi dengan segala cara. Bagaimanapun, ini adalah tanah kelahirannya. Keesokan harinya, Yuan bangun dari tempat tidurnya pagi-pagi sekali. Sudah pagi ya, gumam Culiuxiang dengan suara lelah sambil perlahan duduk di tempat tidur dan menggosok matanya. Ya, Yuan membenarkan sambil sedikit mengangkat tirai, membiarkan sinar matahari pagi masuk ke kamar mereka. Santai saja, aku akan berlatih dengan yang lain dulu. Tentu saja, kamu tidak perlu ikut serta jika tidak punya energi, aku tidak akan menyalahkanmu. Mendengar kata-katanya, Culiuxiang ambruk kembali ke tempat tidur dan berkata, kalau begitu aku akan tidur beberapa jam lagi. Jika kau masih berlatih saat itu, aku akan bergabung denganmu. Baiklah, Yuan mengangguk sambil meninggalkan ruangan melalui balkon, sebelum langsung menuju ke lapangan latihan. Kupikir aku akan mampu bertahan sepanjang malam setelah mencapai tingkat Grandmaster Roh dan meningkatkan staminaku. Tapi sayangnya, aku masih harus banyak berlatih. Culiuxiang menghela napas dalam hati, kemudian menutup matanya. Dan dengan cepat kembali terlelap dalam tidur yang damai dengan senyum hangat di wajahnya.
Tak lama setelah Yuan tiba di tempat latihan, Li Jinxi muncul dengan ekspresi antusias di wajahnya. Selamat pagi, kamu datang lebih awal. Yuan menyapanya dengan senyum cerah. Kamu juga, jawab Li Jinxi. Melihat Li Jinxi sendirian, Yuan teringat kembali pertemuannya dengan Jinxi di dalam makam kaisar tanpa nama. Serta perasaan Tianxin terhadapnya. Yuan, ada apa? Li Jinxi sedikit terkejut ketika Yuan tiba-tiba mulai menangis. Oh, maaf. Yuan segera menyadarinya dan langsung menyeka matanya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Li Jinxi dengan suara khawatir. Ya, aku baik-baik saja. Aku hanya teringat sesuatu, itu saja. Kamu bisa cerita padaku, Lo. Akan ku beritahu jika kau bisa mengalahkanku, kata Yuan sambil tersenyum misterius. Kau yakin ingin melawanku dalam keadaan seperti itu? Aku tak akan mendengar alasanmu jika kau kalah, kata Li Jinxi. Aku tidak akan mencari alasan jika kalah, aku janji. Yuan terkekeh. Li Jinxi tidak ingin membuang waktu lagi untuk mengobrol dan mengambil senjatanya. Yuan menanggapi dengan memanggil Empyrean Overlord. Ayo, tunjukkan padaku seberapa besar kau telah tumbuh. Yuan memanggilnya dengan senyum yang menantang. Li Jinxi segera mengayunkan kakinya, meluncurkan dirinya ke arahnya seperti roket. Yuan memblokir serangan yang datang, tetapi kekuatan Li Jinxi begitu besar sehingga mendorongnya mundur beberapa langkah. Oh, lumayan. Senyum di wajah Yuan semakin lebar. Li Jinxi tidak berhenti setelah serangan pertama, dia dengan cepat melancarkan serangan kedua, lalu ketiga, dan keempat. Dalam beberapa menit, keduanya terlibat dalam serangkaian pertukaran pukulan. Saling melayangkan ratusan pukulan tanpa mengenai sasaran secara langsung. Tentu saja, mereka tidak bertarung dengan niat membunuh dan hanya menikmati latihan tanding tersebut. Wang Ming dan Wang Bingbing muncul bersamaan di tengah-tengah latihan tanding mereka. Dan sangat terkejut dengan intensitas pertarungan mereka. Lapangan latihan baru diperbaiki minggu lalu, dan sekarang sudah rusak lagi. Keluh Wang Ming setelah melihat kondisi lapangan latihan tersebut. Lupakan saja, perbaikannya gratis, ujar Wang Bingbing, perhatiannya tertuju pada senyum lebar Li Jinxi. Aku bersumpah dia hanya tersenyum saat Yuan ada di dekatnya. Tambahnya, karena dia tidak ingat pernah melihat Li Jinxi tersenyum sekalipun dalam 6 bulan terakhir. Kau baru menyadarinya. Wang Ming terkekeh. Dia hampir seperti orang yang berbeda saat berada di dekatnya. Jelas, itu karena dia menyukainya. Aku juga tidak terkejut. Memang sudah seperti dia jatuh cinta pada seseorang sekuat Yuan. Kurasa, gumam Wang Bingbing. Apakah itu rasa iri yang kurasakan? Sekarang kau punya 3, ada 4 lawan. Aku juga akan gugup jika berada di posisimu. Wang Ming menatapnya dengan nakal. Wang Bingbing langsung menendangnya dari samping dan berseru, tutup mulutmu. Dan kenapa ada 4 lawan? Apakah kau lupa tentang Wang Xiuying? Dia mengidolakannya, dan dia tidak menyembunyikannya, kata Wang Ming. Aku tahu itu, tapi aku tidak tahu. Aku tidak bisa merasakan emosi semacam itu darinya, tidak seperti Mei Xiu dan yang lainnya, kata Wang Bingbing. Benarkah? Kamu bisa tahu, kenapa aku meragukannya? Sebut saja itu intuisi wanita. Wang Bingbing mengangkat bahu, dan melanjutkan. Lagi pula, sepertinya mereka tidak akan selesai dalam waktu dekat, jadi ayo kita pemanasan. Baiklah, yang lainnya mulai muncul tak lama setelah Wang Ming dan Wang Bingbing mulai berlatih tanding satu sama lain. Sudah berapa lama mereka melakukan ini? Tanya si Murong kepada Wang Ming setelah tiba. 2 jam. Kurasa kita tidak akan mendapat giliran hari ini jika terus begini. Benar saja, Yuan dan Li Jinxi tidak akan berhenti sampai matahari mulai terbenam. Kau sudah banyak berubah, kata Yuan kepada Li Jinxi sambil menyeka wajahnya yang basah kuyup oleh keringat. Jelas itu belum cukup karena aku masih belum bisa mengalahkanmu. Jawab Li Jinxi dengan suara lelah, seluruh tubuhnya kehabisan energi. Tapi jika kamu terus meningkatkan kemampuanmu dengan kecepatan seperti itu, hanya masalah waktu sebelum kamu mengalahkan saya.
Tentu, jika kau tidak berlatih sepanjang waktu. Li Jinsi menghela napas. Maaf, aku terlambat. Sudah giliran saya. Chu Liuxiang tiba-tiba berteriak dari balkon kamarnya. Yuan memandang matahari terbenam dan berkata, tidak apa-apa, kita sudah selesai untuk hari ini. Lalu dia menatap yang lain dan melanjutkan. Teman-teman, ada sesuatu yang perlu kukatakan kepada kalian semua setelah makan malam. Pastikan kalian datang, ini penting. Apakah ini tentang 10 keluarga besar? Tanya Silang. Tidak, ini sesuatu yang lebih besar dan lebih penting. Lebih besar dari 10 keluarga besar. Wah, aku tak sabar menantikannya, kata Silang dengan nada sarkastik. Setelah semua orang meninggalkan lapangan latihan dan membersihkan diri, mereka berkumpul di meja makan, di mana Mei Feng menyajikan hidangan mewah. Karena sudah lama kita tidak makan bersama, aku memutuskan untuk merayakannya sedikit, kata Mei Feng. Yuan tersenyum, terima kasih. Beberapa saat kemudian, setelah makan malam usai dan meja dibersihkan dengan semua orang hadir, Yuan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Apa yang akan kukatakan kepadamu mungkin terdengar gila, tetapi ini benar-benar terjadi, dan aku tidak ingin kamu panik. Kau sudah membuatku takut, Yuan. Wang Ming menelan ludah dengan gugup. Yang lain mengangguk setuju. Lalu Yuan bertanya kepada mereka, apakah kalian ingat ketika aku memberitahu kalian tentang kebenaran di balik bumi? Bagaimana bumi dulunya termasuk dalam 9 langit sebelum terpisah? Mereka mengangguk. Sayangnya, bumi telah menjauh terlalu jauh dari 9 langit dan kekurangan energi spiritual. Biasanya, ketika hal seperti itu terjadi, dunia pada akhirnya akan berhenti mampu menopang dirinya sendiri dan hancur. Tetapi untungnya, Tuan telah melindungi dunia ini melalui suatu formasi selama jutaan tahun sekarang, mencegahnya dari kehancuran. Namun, kekuasaannya tidak tak terbatas, dan suatu hari nanti dia tidak akan mampu menopang formasi itu. Karena suatu alasan, formasi yang menyatukan dunia ini belakangan ini membutuhkan lebih banyak energi spiritual. Dan dengan laju seperti ini, Tuan tidak akan mampu menopangnya lagi, dan ketika itu terjadi, akhir dunia, gumam Silang dengan suara linglung. Yuan mengangguk, ya, bumi akan lenyap, bersama dengan penghuninya. Apa? Semua orang di sana berseru kaget setelah mendengar berita ini. Tunggu, ini kan sesuatu yang akan terjadi jauh di masa depan, ya. Kumohon, katakan padaku bahwa ini hanya akan terjadi lama setelah kita mati. Teriak Wu Zhao dengan keras. Yuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius dan menghela napas. Tuan memperkirakan bahwa dia hanya akan mampu mempertahankan formasi ini selama 100 tahun lagi. Jika formasi tersebut terus menyerap energi spiritualnya dengan laju saat ini, 100 tahun, tentu saja, itu hanya jika kondisi formasi saat ini tetap seperti sekarang. Sayangnya, Tuan juga meramalkan bahwa kondisinya mungkin akan memburuk di masa depan. Jadi kita mungkin memiliki waktu yang lebih sedikit dari itu. Kita punya waktu kurang dari 100 tahun sebelum dunia berakhir. Bagaimana aku harus menanggapi ini? Wang Bingbing bergumam dengan ekspresi ketakutan di wajahnya pucat pasi seperti hantu. Tidak mengherankan, yang lain pun menunjukkan ekspresi serupa. Lagi pula, mereka semua menantikan masa depan mereka yang tampak sangat cerah hingga beberapa saat yang lalu. Mengapa Tuan tidak memberitahu kita hal sepenting ini? Dia punya banyak kesempatan untuk, gumam Hong Xiuquan dengan bingung. Dia mungkin tidak ingin kalian mengkhawatirkan hal itu tanpa alasan, Yuan menghela napas. Dia benar, tidak ada yang bisa kita lakukan meskipun kita tahu, jadi kita hanya akan mengkhawatirkannya tanpa alasan. Kita tidak berguna. Wang Ming menggertakkan giginya karena frustrasi. Aku tidak akan mengatakan begitu, kata Yuan cepat, dan dia melanjutkan, Tuan melatih kalian karena suatu alasan. Meskipun itu tidak akan memberi kita lebih banyak waktu, kalian dapat mempermudah Tuan untuk mempertahankan formasi dengan mentransfer energi spiritual kalian kepadanya.
Lagi pula, kami sudah memiliki rencana yang sedang berjalan, jadi serahkan semuanya padaku. Aku akan melakukan segala yang aku mampu untuk menyelamatkan bumi. Benarkah? Apa rencanamu? Adakah yang bisa kami lakukan untuk membantu? Tanya Meixiu. Yuan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir tidak. Kita punya beberapa cara untuk menyelamatkan bumi. Tetapi sebagian besar terlalu memakan waktu atau tidak praktis secara logistik. Jadi kita memutuskan untuk memulihkan kekuatan sang penguasa yang berkurang, yang akan memberi kita lebih banyak waktu untuk menemukan metode lain untuk menyelamatkan bumi. Itu akan membutuhkan energi spiritual yang sangat besar, bukan? Tanya Mei Feng. Yuan mengangguk. Ya, jadi aku perlu menemukan jiwa milik kultivator alam kenaikan dewa di 9 langit. Dan membawanya ke bumi untuk membantu kita. Apa? Itu sepertinya mustahil, bagaimanapun kau memikirkannya. Kata si Murong. Itu mungkin. Yuan mengambil kembali Empyrean Overlord-nya dan menjelaskan. Senjata jiwa dapat menyimpan satu jiwa di dalamnya. Dan karena aku dapat memanggil Empyrean Overlord-ku di bumi, ada kemungkinan besar aku dapat membawa kembali sebuah jiwa bersamaku. Chu Liuxiang kemudian bertanya, seberapa kuatkah seorang kultivator di alam kenaikan dewa? Mereka praktis berada di puncak kultivasi, para kultivator terkuat di luar sana. Setelah melihat ekspresi wajah Chu Liuxiang, Yuan melanjutkan, aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku sudah punya ide kemana harus pergi untuk menemukan seseorang yang sekuat itu. Lagi pula, sampai aku menemukan jiwa itu, tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa agar semuanya berjalan lancar. Ini tidak akan mudah, tetapi cobalah sebisa mungkin untuk tidak terlalu khawatir. Yuan tahu bahwa dia hanya akan membuat mereka khawatir tanpa alasan dengan memberitahu mereka informasi ini. Terutama karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi dia tidak ingin merahasiakan hal seserius ini dari mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mei Feng tiba-tiba bertanya kepadanya. Aku tahu tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantumu. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk meringankan bebanmu, kan? Yuan tersenyum dan berkata, teruslah lakukan apa yang biasa kamu lakukan. Dengan begitu aku juga akan lebih tenang. Baiklah kalau begitu. Setelah pertemuan berakhir, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk merenungkan situasi tersebut. Hei, bagaimana menurutmu tentang situasi ini? Wang Binging menghentikan Wang Ming sebelum dia masuk ke kamarnya dan bertanya. Apa yang perlu dipikirkan? Sekali lagi, kita terlalu lemah untuk melakukan apapun, jadi Yuan terpaksa melakukan semuanya sendiri. Meskipun kali ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, lain kali tidak akan seperti itu. Wang Bingbing tersenyum setelah mendengar kata-katanya dan mengangguk. Aku setuju, tetapi jika kita ingin berguna baginya, kita benar-benar perlu meningkatkan kemampuan kita. Jadi, aku berpikir untuk segera naik ke surga ketiga. Itu, mungkin ide yang bagus, kata Wang Ming dengan ekspresi santai. Baiklah, aku sudah memutuskan. Aku akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi segera, setelah aku menyelesaikan pelatihan yang sedang kujalani di sekte ini. Aku yakin aku akan naik lebih cepat darimu, kata Wang Bingbing kemudian. Kita lihat saja nanti. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Wang Ming memasuki kamarnya. Ketika Wang Bingbing kembali ke kamarnya, dia langsung masuk ke Cultivation Online dan mulai merencanakan kenaikan levelnya. Sementara itu, di dalam kamar mereka, Chu Liuxiang berkata kepada Yuan, aku minta maaf. Kenapa kau tiba-tiba meminta maaf? Dia mengangkat alisnya. Karena tadi malam, meskipun mungkin kamu sedang tidak mood. Itu omong kosong, dan tidak mungkin kamu bisa tahu. Meskipun aku akui awalnya aku sedang tidak mood, aku tidak menyesalinya. Karena aku merasa jauh lebih baik setelahnya, jadi terima kasih. Apakah ini berarti kau akan langsung kembali ke Cultivation Online? Tanya Chu Liuxiang. Meskipun dia sangat ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, dia tidak bisa menyalahkannya karena pergi lagi. Namun,
Yang mengejutkannya, Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku masih akan tinggal di sini sedikit lebih lama untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama kamu dan Meixiu." "Benarkah?" Wajah Chu Liuxiang langsung berseri-seri setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk sambil tersenyum tenang. Chu Liuxiang tiba-tiba menerjang ke arahnya dan berkata, "Jika memang begitu, kau harus menemui Meixiu malam ini. Lagi pula, kau akan menjadi milikku besok seharian penuh." Yuan terkekeh, "Tentu." "Meixiu, ini aku. Apa kau sedang luang?" tanya Yuan sambil mengetuk pintunya. Beberapa saat kemudian, Meixiu membuka pintu dan mempersilakan dia masuk. Setelah masuk ke dalam, Yuan melanjutkan, "Jika ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, aku di sini untuk mendengarkan." Meixiu duduk di tempat tidur dan menghela napas. "Aku sedang memikirkan banyak hal, tapi sebagian besar hanya tentang akhir dunia. Meskipun begitu, aku punya satu pertanyaan. Apakah kau berencana memberitahu Yu Rou tentang situasi ini?" Yuan lalu berkata, "Aku sempat berpikir untuk memberitahunya. Tapi aku memutuskan untuk tidak melakukannya, karena aku tidak ingin dia khawatir tanpa alasan." "Menurutmu, haruskah aku memberitahunya?" Meixiu segera menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku setuju dengan keputusanmu. Mengenal Yu Rou, dia pasti akan panik untuk sementara waktu." Yuan terkekeh, "Aku akan memberitahunya setelah bumi tidak lagi dalam bahaya." Ruangan itu hening sejenak sebelum Meixiu bertanya, "Jadi, kapan kau akan kembali ke Cultivation Online?" "Saya tidak akan langsung kembali, tetapi mungkin akan sedikit mempersingkatnya." Meixiu menunjukkan ekspresi terkejut saat mengetahui keputusannya untuk tetap tinggal meskipun dalam keadaan sulit. "Kamu sepercaya diri itu?" tanyanya. "Yah, sebenarnya tidak juga, tapi tidak perlu terburu-buru juga. Memulai seminggu atau 2 minggu lebih lambat tidak akan membuat perbedaan besar. Ketika kita punya waktu 100 tahun, bahkan jika hanya ada 10 tahun. Sementara itu, aku akan menghabiskan waktuku bersama kalian. Malam ini mungkin bukan waktu yang tepat, jadi beritahu aku kapanpun Anda mau." Sebelum Yuan sempat menyelesaikan kalimatnya, Meixiu meraih tangannya dan menariknya ke tempat tidur bersamanya. "Bahkan jika dunia berakhir besok, aku tetap ingin menghabiskan malam bersamamu." Gumam Meixiu dengan suara rendah sebelum menempelkan bibir lembutnya ke bibir Yuan. Beberapa saat kemudian, pakaian mereka berserakan di lantai, dan tetap berada di sana hingga akhir malam. Sementara itu, di surga ketiga. "Jadi, bagaimana kau bisa bertemu dengan Yuan?" tanya si Meili sambil mereka berjalan-jalan di kota. Bagaimana?" Feng Yuxiang tergagap, pikirannya langsung mengingat pertemuan pertama mereka dan membuatnya berkeringat dingin. Memilih untuk menghilangkan detail yang tidak menyenangkan dari pertemuan pertama mereka, Feng Yuxiang memberikan penjelasan singkat, dengan mengatakan, "Dulu saya memiliki toko di surga bawah. Tuan muda adalah pelanggan di sana. Pedang yang dia gunakan Empyrean Overlord dia membelinya dari saya." Bagaimana kalian bisa bepergian bersama?" Si Meili mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui latar belakang Feng Yuxiang sebagai pemilik toko. Dan kesulitan memahami bagaimana ia bisa melayani Yuan. "Lalu apa yang membawa seseorang dengan statusmu ke surga bawah? Bukankah alam itu diperuntukkan bagi manusia biasa?" Si Meili bertanya lebih lanjut. Feng Yuxiang menghela napas sambil menjelaskan, "Aku menimbulkan beberapa masalah di surga atas dan dikejar ke sana. Garis keturunanku bahkan dikutuk, mengutukku untuk hidup sebagai manusia." "Apa? Garis keturunanmu dikutuk? Itu nasib terburuk bagi binatang suci. Siapa yang berani melakukan tindakan sekejam itu?" Si Meili bereaksi dengan terkejut. Feng Yuxiang mengangkat bahu, "Itu terjadi sudah lama sekali. Aku bahkan tidak ingat wajahnya, hanya saja dia memiliki simbol aneh di tangannya." "Simbol yang aneh?" Si Meili bertanya lebih lanjut. "Ya, lagi pula, meskipun garis keturunanku terkutuk, selama aku bersama Tuan Muda, kutukan itu akan segera hilang." "Hah? Bagaimana caranya? Darahnya?"
Setiap kali aku meminumnya, kutukan itu sedikit melemah. Hanya masalah waktu sebelum aku mendapatkan kembali kekuatan penuhku. Feng Yuxiang tersenyum. Darah Yuan. Si Meili tiba-tiba teringat orang tuanya pernah mencicipi darah Yuan. Dan tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang darah itu. Seperti apa rasa darahnya? Tanyanya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Sulit untuk mendeskripsikan rasanya. Tetapi rasanya akan lebih enak daripada apapun yang pernah Anda cicipi seumur hidup Anda. Hah, itu tidak masuk akal. Kamu tidak akan mengerti sampai kamu mencicipinya. Ini juga sangat bikin ketagihan. Begitu kamu mencicipinya, kamu tidak akan bisa menikmati hal-hal lain sebanyak itu. Itu, kedengarannya tidak begitu bagus. Si Meili mengangkat alisnya. Tidak akan terasa sampai kau mencicipi darahnya. Begitu ya, tunggu dulu, aku ingin makan itu. Si Meili tiba-tiba menghentikan percakapan mereka dan mendekati sebuah warung makan. Aku mau beli ini. Si Meili menunjuk ke sate daging yang dijual. Itu berarti 5 koin tembaga. Ini, si Meili menyerahkan batu roh kepada pria di belakang kios, yang hampir terjatuh karena terkejut. Uang kembalianku tidak cukup, kata pria itu dengan suara gugup. Aku tidak membutuhkannya. Si Meili meletakkan batu spiritual di atas meja, dan mengambil tusuk sate daging sebelum berjalan kembali ke Feng Yuxiang, yang menggelengkan kepalanya, sungguh buang-buang uang. Memem, sate di sini rasanya sangat berbeda meskipun dimasak dari daging yang sama. Dan ini adalah kios ke-11 hari ini. Sungguh luar biasa. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti lagi, tetapi bukan karena si Meili melihat kios sate lainnya. Apa yang kau inginkan? Tanya Feng Yuxiang kepada pemuda jangkung yang tiba-tiba berhenti di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Sebentar saja waktuku bersama para wanita. Bagaimana kalau kita makan siang bersama di restoran terbaik di kota ini? Tentu saja aku yang traktir, kata pemuda itu sambil memandang si Meili dan tusuk sate yang setengah dimakannya. Apakah kita sedang digoda sekarang? Si Meili menatap Feng Yuxiang dengan alis terangkat. Karena dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya, hanya pernah mendengarnya. Feng Yuxiang mengangguk, ya, benar. Lalu dia menjawab pria itu, saya tidak tertarik pada manusia, jadi Anda boleh pergi. Meskipun demikian, pemuda itu tetap diam dan menyeringai, sambil berkata, aku sudah menduga kau bukan manusia, makanya aku mendekatimu. Jangan khawatir, aku juga bukan manusia. Lalu kenapa kalau kau seekor binatang buas? Aku tak peduli apakah kau manusia, binatang buas, atau dewa, aku tak tertarik. Feng Yuxiang mencibir dengan jijik. Namun, pemuda itu tetap tidak terpengaruh oleh kata-katanya dan berkata, jangan begitu, cantik. Aku janji ini akan sepadan dengan waktumu. Lagi pula, aku datang ke sini dari... Pemuda itu kemudian menunjuk ke langit dengan senyum percaya diri di wajahnya. Jadi, kau berasal dari surga atas. Memangnya kenapa? Jawab Feng Yuxiang, kesabarannya mulai menipis. Bukan sembarang surga atas. Surga ke-7. Pemuda itu dengan bangga menyatakan. Feng Yuxiang memutar matanya dan menjawab. Bahkan jika kau berasal dari surga ke-7. Aku tidak bisa membayangkan seseorang dengan kedudukanmu mau repot-repot berurusan dengan makhluk dari alam yang begitu rendah. Meskipun ia bersikap skeptis, Feng Yuxiang tidak dapat menyangkal bahwa pemuda yang berdiri di hadapan mereka memancarkan aura yang tak salah lagi. Sebagai seseorang yang berasal dari surga atas, tolong, aku bukan tipe orang yang pilih-pilih. Tidak masalah apakah mereka dari surga bawah atau surga tertinggi. Asalkan mereka cantik, mereka pantas mendapatkan perhatianku. Seru pemuda itu, dan dia melanjutkan, lagi pula, kalian para wanita tidak bisa menipu mataku. Aku bisa tahu apakah seseorang itu istimewa atau tidak hanya dengan sekali pandang, dan kalian para wanita jelas-jelas istimewa. Feng Yuxiang merasakan keinginan kuat untuk menamparkan pemuda keras kepala ini.
yang tampaknya tidak tahu bagaimana caranya menyerah. Namun, karena tahu bahwa dia berasal dari surga atas, ada kemungkinan besar dia datang ke sini untuk mencari Yuan. Dan dia tidak ingin menimbulkan masalah yang dapat mengarah kembali kepadanya. Sesaat kemudian, melihat mereka tampaknya tidak peduli dengan asal-usulnya dari surga ketujuh, dia melanjutkan, "Baiklah, aku mengerti. Kalian tidak peduli dengan surga atas. Tetapi bagaimana jika aku memberitahu kalian bahwa aku adalah harimau putih surgawi dari salah satu klan abadi?" Klan abadi. Alis Feng Yuxiang terangkat mendengar istilah yang asing ini. Aku tidak heran kau belum pernah mendengar tentang mereka karena mereka hanya ada di surga atas. Tetapi sebagai seekor binatang, kau pasti tahu tentang Raja Abadi yang legendaris, kan? Mata Feng Yuxiang dan si Meili berkedip saat mendengar nama yang familiar ini. Pemuda itu menyadari ketertarikan mereka dan tersenyum dalam hati, berhasil. "Apa hubungan Raja Abadi dengan klan abadi?" tanya Feng Yuxiang. Pemuda itu segera menjawab dengan nada bangga. "Klan abadi adalah garis keturunan yang berasal dari makhluk tertinggi yang melayani Raja Abadi. Sederhananya, leluhur kami termasuk di antara 9 makhluk tertinggi yang mengikuti Raja Abadi pada masanya. Kami juga merupakan beberapa keluarga yang paling kuat dan berpengaruh di ras binatang. Tidak ada satupun binatang di surga atas yang tidak mengenal nama kami. Jadi, apakah Anda tertarik untuk meluangkan waktu Anda untuk saya sekarang?" Feng Yuxiang tersenyum dan berkata, "Tidak juga." Ekspresi pemuda itu membeku. "Apakah telingamu hanya untuk pamer? Aku sudah berkali-kali bilang aku tidak tertarik. Jika satu-satunya caramu merayu adalah dengan memamerkan latar belakangmu, aku kasihan padamu." Feng Yuxiang berkata sebelum menatap si Meili dan melanjutkan, "Ayo pergi." Dan tanpa mempedulikan pemuda dari klan abadi itu lagi, keduanya berjalan mengelilinginya tanpa menoleh ke belakang. Pemuda itu berdiri di sana dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Ini menandai pertama kalinya seseorang menolaknya meskipun mengetahui latar belakangnya. Namun, yang paling menyakitinya adalah sikap acuh tak acuh Feng Yuxiang terhadap klan abadi. Di surga atas, klan abadi diperlakukan tidak berbeda dengan keluarga kerajaan. Binatang suci akan menundukkan kepala di hadapan klan abadi, apalagi binatang biasa. Bahkan, keluarga kerajaan di dunia hewan pun memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Tubuh pemuda itu gemetar karena marah, dan auranya tiba-tiba mulai berfluktuasi, menyebabkan suasana di sana berubah. "Berhenti di sini!" Pemuda itu tiba-tiba berteriak, suaranya menggema di udara dan menyebabkan udara bergetar. "Kau benar-benar tidak tahu bagaimana caranya menyerah." Feng Yuxiang menghela napas sambil berhenti. "Ini bukan lagi tentang saya." "Lalu, tentang apa ini?" tanya si Meili dengan nada acuh tak acuh. Aku tidak akan heran jika dia belum pernah ditolak di surga atas. Jadi dia sedang mengalami penyangkalan. Feng Yuxiang berbicara sebelum pemuda itu sempat menjawab. Lalu dia melanjutkan, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mengancam kami agar ikut denganmu menggunakan nama keluargamu. Beraninya kalian?" Pemuda itu berbalik dan menatap mereka dengan tatapan membunuh, rambut putih dan hitamnya berkibar liar. Menakutkan sekali. Senyum provokatif muncul di wajah si Meili. "Kau mungkin tidak tahu ini, tetapi menghina klan abadi dapat dihukum mati, kau tidak tahu atau tidak?" kata pemuda itu dengan suara dingin. "Dan aku, Bai Sutao, akan mengeksekusimu atas kejahatanmu." Kilatan jahat muncul di mata Bai Sutao tepat sebelum salah satu tangannya tiba-tiba berkedut. Menjadi tak terlihat selama sepersekian detik. Mata si Meili membelalak, dan dia secara naluriah mendorong Feng Yuxiang menjauh. "Hati-hati." "Apa?" seru Feng Yuxiang kaget. Sesaat kemudian, sebuah luka besar muncul di lengan si Meili dengan darah mengalir di bagian siku. "Oh, kau benar-benar melihatnya." Bai Sutao menunjukkan keterkejutan yang tulus saat melihat hal itu. Seandainya si Meili tidak mendorong Feng Yuxiang menjauh pada saat-saat terakhir,
Bai Sutao pasti sudah memenggal kepala Feng Yuxiang. Dasar bajingan, kau benar-benar berniat membunuhnya dengan begitu banyak orang di sekitar sini. Apa kau sudah gila? Si Meili menggertakkan giginya karena marah, auranya meroket. Raja Roh, tidak, Kaisar Roh dengan kultivasinya yang ditekan. Apakah kau juga turun ke sini dari surga atas? Jika demikian, tidak mungkin kau tidak mengenal klan abadi. Namun kau berani tidak menghormati aku dan keluargaku. Bai Sutao menyipitkan matanya ke arah mereka. Lalu dia melanjutkan, lalu kenapa kalau ada orang di sini? Kalianlah satu-satunya yang akan kubunuh. Jika kalian pikir aku akan menahan diri karena ada orang lain di sini, pikirkan lagi. Bajingan gila, gumam Feng Yuxiang dengan suara dingin sambil berdiri kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Feng Yuxiang kepada si Meili setelah berdiri kembali. Ya, ini hanya goresan kecil, dia mengangguk. Maaf, jika saya lebih memperhatikan, Anda tidak akan terluka. Tidak apa-apa, Feng Yuxiang menoleh ke Bai Sutao dengan ekspresi tegas dan berkata, jika Raja Abadi menyaksikan tingkah lakumu barusan, dia akan langsung mengeksekusimu di tempat. Jangan sebut-sebut namanya. Dia bukan orang sembarangan yang pantas disebut-sebut oleh seekor phoenix biasa, geram Bai Sutao menanggapi. Namun beberapa saat yang lalu kau begitu putus asa ingin menghabiskan waktu dengan phoenix biasa ini. Bahkan menggunakan namanya untuk melakukannya. Feng Yuxiang membalas dengan sinis. Kau mencoreng warisan Raja Abadi, jika klan abadi itu benar-benar ada. Beraninya kau, wajah Bai Sutao dipenuhi amarah. Saat mendengar kata-kata Feng Yuxiang yang bisa menghapus seluruh warisan. Jika diucapkan di hadapan klan abadi di surga atas. Aku tadinya ingin memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Tapi kau benar-benar tidak bisa menahan diri. Kau tidak hanya mengejek keluargaku, tapi juga seluruh warisan Raja Abadi. Bahkan 1000 kematian pun tidak akan cukup bagimu. Ketika orang-orang di sekitar mereka menyadari betapa seriusnya situasi tersebut, mereka segera berpencar seperti semut yang tertiup hujan, tidak ingin terlibat dalam masalah mereka. Dia bukan lawan yang bisa kita kalahkan sendirian, kata si Meili kepada Feng Yuxiang melalui indera ilahi. Aku tahu, mari kita jatuhkan dia bersama-sama. Bai Sutao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak akan bisa mengalahkan saya bahkan jika kalian bekerja sama. Feng Yuxiang dan si Meili mengerutkan kening saat menyadari bahwa Bai Sutao telah mencegat komunikasi mereka melalui indera ilahi. Sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang jauh lebih unggul dari mereka. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari surga ketujuh. Bahkan jika kultivasi mereka terbatas pada Raja Roh. Mereka hampir tak tersentuh oleh siapapun di dunia ini. Feng Yuxiang merasakan dirinya berkeringat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tekanan ini, dia berkali-kali lebih kuat daripada patriark keluarga Naga Azure bahkan dalam kondisinya saat ini. Si Meili menghela napas dalam hati, menyadari betapa kecil dunianya dibandingkan dengan dunia luar. Dia datang, si Meili memperingatkan Feng Yuxiang. Serangan harimau surgawi. Setengah detik kemudian, Bai Sutao menghilang dari tempatnya dan muncul beberapa langkah dari si Meili. Taring harimau surgawi. Bai Sutao menusukkan tangannya yang menyerupai cakar ke arah tubuh si Meili. Si Meili tak berani menahan diri dan melawan balik dengan tinjunya, menangkis serangan Bai Sutao yang datang. Namun, bahkan dengan seluruh kekuatannya, si Meili tidak mampu menahan cakar Bai Sutao yang tak terbendung dan terlempar, menghancurkan bangunan kecil di belakangnya. Melihat ini, Feng Yuxiang berubah wujud sebagian, membentangkan sayap berapi-apinya sebelum melesat ke arah Bai Sutao. Phoenix merah mendominasi langit, murka Phoenix. Begitu tiba di hadapan Bai Sutao, Feng Yuxiang melepaskan api Phoenix-nya langsung ke arahnya, melahap sosoknya dalam sekejap. Api yang lemah. Apa kau benar-benar seekor Phoenix? Suara Bai Sutao menggema sebelum ia muncul dari kobaran api tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Gelombang penghancur harimau surgawi. Bai Sutao meraung ke arah Feng Yuxiang.
melepaskan gelombang suara dahsyat yang melenyapkan segala sesuatu dalam radius beberapa blok dari arahnya. Untungnya bagi Feng Yuxiang, dia nyaris berhasil melindungi nyawanya dengan membangun dinding api di depannya. Tetapi meskipun begitu, dia tidak lolos tanpa luka. Sial, seandainya aku lebih lambat, sedetik saja, aku pasti sudah mati sekarang. Feng Yuxiang berteriak dalam hati sambil darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Dia menoleh ke belakang, dan menyaksikan kehancuran yang menimpa kota itu. Semua bangunan telah menjadi puing-puing, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Dasar bajingan gila, kukira kau hanya ingin membunuh kami. Menggunakan teknik destruktif seperti itu di tengah kota. Kau benar-benar sudah kehilangan akal. Apakah begini seharusnya seseorang yang berhubungan dengan Raja Abadi bersikap? Menyebutmu memalukan adalah pernyataan yang terlalu ringan. Aku tak sabar menyaksikan malapetaka surga menimpa dirimu. Teriak Feng Yuxiang kepadanya. Namun, Bai Sutao tetap tidak terpengaruh oleh kerusakan yang telah ia sebabkan, bahkan tampak sangat santai. Kesengsaraan surga, itu tidak akan muncul bahkan jika aku menghancurkan seluruh kota ini. Itulah artinya berasal dari klan abadi, begitulah besarnya pengaruh yang kita miliki di 9 langit. Bai Sutao mencibir, sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, hampir seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Harimau putih surgawi, aku pernah mendengar kisah tentang garis keturunanmu. Gumam si Meili sambil muncul dari reruntuhan bangunan yang runtuh. Garis keturunan yang penuh dengan kekerasan. Ketika kalian terlibat dalam pertempuran, kalian kehilangan kewarasan dan tidak akan berhenti sampai rasa haus kalian akan kekerasan terpuaskan. Namun, setelah menyaksikannya sendiri, kalian sebenarnya jauh lebih gila, tambahnya. Apakah kalian menyesalinya sekarang? Sayangnya, sudah terlambat. Sekarang setelah kalian membuat darahku mendidih, aku tidak akan berhenti sampai kalian berdua mati. Jika kalian tidak ingin kota ini binasa bersama kalian, maka hentikan perlawanan dan serahkan nyawa kalian kepadaku. Perintah Bai Sutao. Cih. Feng Yuxiang memuntahkan darah dari mulutnya dan bergumam. Aku tidak menyangka akan bergantung pada ini secepat ini, apalagi pada bajingan gila seperti dia. Dia kemudian mengambil sebotol darah dari cincin spasialnya. Darah. Bai Sutao menyipitkan matanya ke arah botol kecil di tangan Feng Yuxiang. Lalu bagaimana itu bisa menyelamatkanmu? Apa yang sedang dia rencanakan? Gumam si Meili pada dirinya sendiri, karena dia juga bingung dengan tindakan Feng Yuxiang. Namun, Feng Yuxiang tidak menanggapi pertanyaan Bai Sutao dan meminum seluruh isi botol darah tersebut. Ark. Feng Yuxiang mengeluarkan teriakan kesakitan sebelum dengan cepat menahannya. Sesaat kemudian, auranya melesat hingga ke langit. Rambutnya yang merah menyala memanjang dan berkobar. Secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya hingga seluruh wujudnya menyerupai bola api. Ketika kobaran api yang menyelimuti Feng Yuxiang menghilang sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan penampilan yang benar-benar berbeda. Pakaiannya telah hangus terbakar. Dan hanya bagian pribadinya yang tertutup api seolah-olah dia mengenakan pakaian yang seluruhnya terbuat dari api. Sebuah simbol merah yang sebelumnya tidak ada muncul di tengah dahinya. Dan matanya tampak berkobar dengan api batin. Feng Yuxiang menatap tangannya dan bergumam pelan. Seperti yang diharapkan, darah Tuan Muda memang benar-benar legendaris. Bai Sutao mengerutkan kening dalam-dalam setelah melihat transformasi Feng Yuxiang. Penampilan itu, meskipun dia tidak bisa langsung mengingatnya, dia memiliki firasat kuat bahwa dia pernah melihat sosok Feng Yuxiang di tempat lain. Feng Yuxiang tiba-tiba menatap Bai Sutao dan menunjuknya dengan jarinya. Matilah, gumamnya dengan suara rendah, lalu melepaskan pancaran api yang sangat terkonsentrasi dari ujung jarinya. Langsung mengarahkannya ke Bai Sutao. Melihat ini, Bai Sutao segera menoleh untuk menghindari serangan yang mendekat, nyaris lolos dari pancaran cahaya yang melesat ke langit, langsung menembus awan dan meninggalkan lubang yang jelas di belakangnya. Bai Sutao merasakan beberapa tetes keringat dingin terbentuk di punggungnya setelah itu.
Jika Feng Yuxiang tidak mengincar kepalanya saat itu, dia tidak akan mampu menghindari serangan tersebut tepat waktu karena tubuhnya tidak bereaksi cukup cepat. Menyadari hal ini, wajah Bai Su Tao memerah karena malu, dan tubuhnya gemetar karena marah. Berapa kali lagi kau harus mempermalukanku sebelum kau puas, perempuan? Jika aku tidak mencabik-cabikmu, nama keluargaku bukan Bai. Bai Su Tao meraung, auranya semakin melambung. Dengan menggunakan teknik pergerakannya, Bai Su Tao dengan cepat mendekati Feng Yuxiang, yang juga menggunakan teknik pergerakannya untuk menghadapinya. Sama seperti penampilannya, kemampuan bertarung Feng Yuxiang telah berubah drastis. Namun, bahkan dengan peningkatan kemampuannya, dia masih tertinggal dari Bai Su Tao dan tidak mampu memberikan satu pukulan pun bahkan setelah 1000 pertukaran serangan. Seberapa kuat si bajingan gila ini? Feng Yuxiang tak percaya bahwa ia masih kalah darinya meskipun telah bertransformasi. Dan Bai Su Tao masih berstatus Raja Roh sementara ia telah memasuki alam Kaisar Roh. Karena tidak ingin mengganggu langkah Feng Yuxiang, si Mei Li awalnya mengamati pertarungan mereka dari kejauhan untuk beberapa waktu. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Bai Su Tao perlahan-lahan semakin mendorong Feng Yuxiang mundur, dia memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan dan mendukung Feng Yuxiang, bahkan melepaskan batasan yang dimilikinya sendiri, sehingga kultivasi Kaisar Rohnya dapat meningkat pesat. Berapa kali harus kukatakan padamu, bahwa kau tidak akan bisa mengalahkanku meskipun kalian bekerja sama? Bai Su Tao menjadi lebih defensif ketika si Mei Li bergabung dalam pertempuran. Dan meskipun kalah jumlah, dia tampaknya tidak khawatir sedikit pun. Tentu saja, baik Feng Yuxiang maupun si Mei Li tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Karena mereka masih berada di tengah kota, sehingga secara tidak sadar mereka menahan kekuatan mereka. Tidak seperti Bai Su Tao, yang sama sekali tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya atau orang-orang tak berdosa di sekitar mereka. Akhirnya, para penjaga di kota itu muncul dan mengepung mereka. Berhenti. Apa kalian sadar di mana kalian berada sekarang? Perkelahian antar kultivator dilarang keras di dalam kota, terutama mereka yang berada di tingkat kultivasi kalian. Apakah kalian mencoba meratakan seluruh kota ini? Ribuan penjaga mengepung mereka. Bajingan gila itu menyerang kita duluan. Kita hanya membela diri, jawab Feng Yuxiang kepada mereka. Aku tidak peduli siapa yang memulai perkelahian ini. Kau harus berhenti sekarang dan ikut kami untuk diinterogasi. Bai Su Tao memandang para penjaga itu dan mencibir. Kecuali kalian berencana ikut bertarung, sebaiknya kalian semua pergi dari sini sebelum aku memaksa kalian ikut serta. Kau pikir kau siapa? Pemimpin para penjaga itu membentaknya. Kau tidak pantas mengetahui identitasku, balas Bai Su Tao dengan nada dingin. Bajingan kecil yang sombong. Jika kau pikir kau bisa melawan kami semua, silakan coba. Tangkap orang-orang bodoh ini, perintah pemimpin itu. Ya, para penjaga segera mendekati mereka dalam formasi besar untuk menangkap mereka. Memastikan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Bai Su Tao hanya mencemooh upaya mereka yang sia-sia. Dan tepat ketika dia bersiap untuk membantai para penjaga itu, suara lain menggema. Apa yang sedang terjadi di sini? Sesosok ramping turun dari langit beberapa saat kemudian. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik dengan aura mulia di sekitarnya. Sekilas tampak seusia Feng Yuxiang. Rambutnya campuran antara putih dan hitam, dan matanya berwarna kuning, mirip dengan Bai Su Tao. Begitu pendatang baru itu tiba, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat para penjaga terpaku di tempat. Dan Bai Su Tao mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Selama momen hening yang menyusul, wanita muda itu mengamati sekelilingnya, memperhatikan kehancuran kota tersebut. Aku meninggalkanmu sendirian selama beberapa hari, dan dalam waktu sesingkat itu, kau berhasil membuat kekacauan sebesar ini. Apakah kau sengaja mencoba membuatku marah, Bai Su Tao? Wanita muda itu berbicara dengan suara dingin sambil menatapnya dengan tatapan tajam yang bahkan bisa menembus langit. Bai Su Tao gemetar saat menjawab dengan malu-malu,
aku bisa menjelaskan ini, Kakak Ning. Wanita muda itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul di depan Bai Sutao. Lebih cepat daripada kedipan mata sebelum meninju perutnya begitu keras. Hingga tubuh Bai Sutao melengkung seperti busur. Apakah menurutmu aku peduli dengan alasanmu? Tanyanya, dan dia melanjutkan. Seandainya kau lupa, kita di sini bukan untuk bermain-main. Jika kau tidak mau bekerja sama, aku akan mengirimmu pulang. Aku tahu, tapi kedua orang itu berani tidak menghormati klan abadi. Bai Sutao menunjuk ke arah Feng Yuxiang dan si Mei Li yang tampak bingung di kejauhan. Bai Ning menoleh dan menatap mereka dengan tatapan menyipit sebelum kembali menatap Bai Sutao. Apakah kau lupa di mana kau berada? Klan abadi tidak ada di sini, jadi mereka tidak akan tahu banyak tentang kita. Mengapa membuang energimu untuk sesuatu yang begitu tidak penting? Sungguh kekanak-kanakan, bukan berarti aku mengharapkan lebih darimu. Bai Sutao mengertakkan giginya menyadari bahwa dia tidak bisa lolos dari dilema ini hanya dengan berbicara. Tunggu sebentar, lalu tiba-tiba sebuah percikan inspirasi muncul dalam dirinya. Mereka juga mengejek Raja Abadi. Serunya lantang seketika. Seluruh wajah Bai Ning membeku setelah mendengar ini. Dan tubuhnya mulai gemetar beberapa saat kemudian. Bai Sutao tersenyum dalam hati melihat reaksinya dan dengan cepat melanjutkan dengan suara sedih, benar. Mereka menyebutnya munafik, di antara julukan keji lainnya yang tak akan berani kuulangi bahkan di ranjang kematianku. Ketika aku mendengar penghinaan mereka terhadap Raja Abadi, amarahku meluap, dan aku merasa terdorong untuk menegur mereka. Langit di atas kota tiba-tiba gelap meskipun masih pagi. Dan terasa seolah-olah dunia itu sendiri gemetar karena cemas akan suatu peristiwa yang akan datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Feng Yuxiang dengan suara linglung. Aku punya firasat buruk tentang ini, si Mei Li menelan ludah dalam hati. Beraninya mereka, menghina Raja Abadi kesayanganku, tak termaafkan. Bai Ning bergumam dengan nada dingin. Kehadirannya memancarkan niat membunuh yang begitu kuat hingga bisa memenuhi langit. Dia menatap tajam Feng Yuxiang dan si Mei Li yang terkejut. Dan intensitas tatapannya membuat mereka merinding. Naluri mereka mendesak mereka untuk melarikan diri.